warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah menyisakan waktunya untuk berhadir di sini untuk mendengarkan saya dalam mempresentasikan tentang budaya positif. Nah, kali ini saya akan menjelaskan apa sih itu sebenarnya budaya positif. Tentunya kalau kita itu mendengar kata budaya, itu yang menjadi suatu kebiasaan ya kan di sekolah kita. Banyak hal-hal yang budaya positif yang telah kita lakukan di sekolah kita ini. Contohnya saja, misal bersalaman, kemudian mengucapkan salam, kemudian lagi membuang sampah pada tempatnya. Terus apa lagi tuh kira-kira? Makan sambil duduk. Dilanjut lagi pada saat kita itu beristirahat, kita duduk yang rapi, makan bontotnya di tempat masing-masing. Nah, itulah budaya positif yang sederhana saja di sekolah kita ini. Nah, itulah yang nantinya mau kita tingkatkan dan mau kita budayakan agar menjadi kebiasaan sehingga timbullah karakter si anak tersebut tadi. Apa saja budaya positif tersebut? Kita lihat. Nah, di sini ada 5 poin dasar untuk menanamkan budaya positif. Nah, pertama ada posisi kontrol, kemudian kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, disiplin positif dan motivasi perilaku manusia, dilanjutkan lagi segitiga restitusi. Nah, apa itu? Pertama kita jelaskan dulu disiplin positif. Tentunya kalau kita mendengar kata disiplin, apa yang pertama kali kita bayangkan? Disiplin. Iya, teratur ya kan. Nah, jadi disiplin ini sangat penting sekali agar tujuan potensi anak-anak itu tadi tergali, sehingga tujuan yang mau didapat itu akan terlaksana. Contohnya saja gini. Jadi dalam menerapkan disiplin positif di sekolah perlu adanya keteladanan dan kesadaran. Jadi disiplin anak-anak itu kalau mau kita tingkatkan, kalau mau kita tanamkan, perlu ada keteladanan. Jadi siapa yang menjadi teladan bagi mereka? Tentunya kita inilah yang menjadi teladan bagi mereka. Kitalah yang membuat, kitalah pionirnya, sehingga mereka bisa mencontoh. Nah, jangan kita misalnya nyuruh-nyuruh aja, tapi kita memberikan teladan. Contoh saja gini, singkat aja pada saat kita piket lapangan atau piket kebersihan atau pada saat gotong royong sebulan sekali, kita memberikan teladan. Apa salahnya kita nanti itu ikut juga andil mencabur rumput. Akhirnya kalau muridnya melihat gurunya itu ikut mencabur rumput, ikut nyapu, akhirnya ada timbul rasa sadar, segan dia, oh guruku aja kerja, masa aku di sini nengok-nengok. Jadi itulah yang mau kita tanamkan kepada guru-guru, menimbulkan keteladanan untuk para siswa. Kita lanjutkan lagi. Jadi tujuan dari disiplin positif ini untuk menanamkan 3 motivasi pada seluruh murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian ketika mereka sudah memiliki motivasi tersebut, maka tidak ada lagi yang mereka bayangkan itu, oh aku kalau tidak melakukan ini akan dihukum ya. Nggak ada lagi yang terbayang. Yang ada itu hanya sadar, oh sadar ya aku itu harus melakukan itu gitu nih. Lanjut lagi kita ke untuk penanaman budaya positif selanjutnya, yaitu keyakinan kelas. Mungkin ibu-ibu semua di sini ada atau pernah melakukan proses keyakinan kelas di kelasnya masing-masing, atau mungkin ada yang belum juga. Apa itu keyakinan kelas? Dan sini kita lihat. Sabar ya Bapak Ibu. Apa itu keyakinan kelas? Yaitu untuk memotivasi juga siswa secara intrinsik supaya mereka lebih tergerak. Kenapa saya bilang lebih tergerak? Ini keyakinan kelas buat peraturan, bukan aturan namanya, kesepakatan kelas tersebut. Apa sih yang mau mereka lakukan? Seperti yang sudah saya lakukan kemarin beberapa minggu yang lalu, kesepakatan kelas. Apa yang mau mereka lakukan?
suatu keyakinan, bukan suatu peraturan. Kalau aturan itu kan memang dari atas gitu ya kan, dari atas udah jadi sendiri aturannya, mereka tinggal menaati. Kalau seperti itu jadinya ada rasa terpaksa, nggak sadar, jadi terakhirnya mereka mengulang-ulang kesalahan. Tapi kalau tadi keyakinan kelas itu, mereka buat sendiri apa keyakinannya, kesepakatannya yang mau dipatuhi. Contoh, waktu beberapa minggu yang lalu saya pernah masuk di kelas 7B, saya buat kesepakatan kelas, nanti ini siap praktek ini, habis praktek kalian harus apa yang harus kalian lakukan. Saya tinggal buat satu, kalau bisa pun anak-anak itu yang habis sendiri buat kesepakatannya. Satu, misalnya apa? Bun, kalau seandainya udah siap praktek duduk di tempatnya masing-masing, oke, bagus. Nah, dua, Bun harus diam, oke, diam, boleh diam. Bun harus tertib dan lain-lain sebagainya. Itulah kesepakatannya yang mereka mau, yang mereka yakini mereka bisa. Nah, jadi setelah itu, setelah nanti udah mengalir begitu saja, ada misalnya ada kesalahan yang lari dari kesepakatan, tinggal kita evaluasi. Loh, kok ngerjain itu? Kenapa? Tapi udah disepakati ini. Oh ya Bun, maaf ya Bun. Nah, jadi keyakinan kelas itu penting sekali. Kenapa? Karena keyakinan itu berasal dari murid. Mereka tinggal menjalankannya saja. Kalau di sekolah kita ini kan ada aturan. Aturan itu memang nggak boleh lah kita rubah-rubah lagi ya kan. Caranya supaya mereka itu yakin, kita buat lagi keyakinan kelas, tapi dengan cara diskusi. Nah, harus apa ini nak jam 7.00? Memang kalau aturan kita harus berduduk ke masjid ya kan. Nah, jadi tanpa ada kita tunjukkan, mereka berpikir sendiri bahwasanya mereka yakin mereka dapat melakukan itu. Nah, 3 hari yang lalu saya terapkan juga di kelas 9A buat keyakinan kelas. Padahal memang sudah ada aturannya, tapi mereka buat sendiri. Nomor 1, apa itu nak? Kalau jam 7 ngapain? Coba dulu kamu maju ke depan, maju. Harus berwudu dan pergi ke masjid Bun. Nomor 2 dan seterusnya. Jadi keyakinan kelas ini atau kesepakatan kelas ini tadi tidak boleh banyak-banyak. 220 orang itu nanti payah menghafalnya. Paling enggak inti-inti pokoknya misalnya 7 atau 5. Setelah udah dibuat kesepakatannya atau keyakinan kelasnya, maka tinggal mereka lakukan. Nanti kalau seandainya mereka itu lari dari keyakinannya, lari dari kesepakatannya, tinggal kita panggil dan kita diskusikan apa salahnya. Memang capek ya karena ibu-ibu semuanya, tapi namanya juga untuk mewujudkan merdeka belajar. Lanjut. Apalagi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu apa sih sebenarnya? Kebutuhan dasar manusia. Mereka melakukan kesalahan, tentunya ada kebutuhan dasar yang melatar belakanginya. Ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama itu belonging, rasa cinta dan kasih sayang. Kemudian ada kekuatan atau kekuasaan, freedomnya itu kebebasan. Lanjut lagi kesenangan dan untuk terus hidup atau untuk kebutuhan bertahan hidup. Contoh nih, misal kita tuh kan waktu selesai sholat kita ada makan siang bersama. Nah ada satu anak, dia asik minta-minta aja, minta makanan. Aku minta ya, kau tembak lawan nanti ya. Aku kasih, kau tembak nanti kau pulang. Itu rasa apa yang timbul mendasari dia melakukan itu? Rasa apa? Kau tembak lawan nanti ya. Kekuasaan ada dasarnya. Kemudian yang kedua, misalnya, aku mintalah makanannya ya, boleh ya? Aku lapar kali lah, belum makan dari pagi. Aku gak dikasih kontak sama anakku ya, boleh ya? Nah itu apa dasarnya? Bertahan hidup. Lanjut lagi, misal dia mau pengen aja gitu ngambil makanan orang supaya kita itu manggil. Kak Dapi, sini dulu. Kenapa Bun? Nah iya sini, kamu kenapa ngambil makanan itu? Iya Bun, enggak ada, cuma pengen aja. Dia itu mencari perhatian, mau mencari cinta dan kasih sayang, dia butuh perhatian. Kita lanjut lagi. Yang tadi itu kebebasan. Dia senang-senang aja gitu, suka-sukanya aja. Mengambil sini boleh, mengambil situ boleh. Yang penting dia tuh enak, enjoy dia, bebas dia, rasanya bebas. Jadi ada yang mendasari perlakuan salah tersebut
5 tadi itu kebutuhan dasar yang mendasari mereka melakukan kesalahan. Lanjut lagi. Yang berikutnya. Lanjut, kita itu harus apa sebenarnya? Ini 5 posisi kontrol bagi guru. Harus apa? Mungkin semua ini pernah kita. Sini dulu kamu dulu, Rehan. Kamu kenapa itu? Kok terlambat? Udah jam berapa ini? Udahlah kamu sana keluar lah. Itu suatu hukuman ya kan Bapak Ibu, Ibu. Hukuman itu sebenarnya nggak boleh. Penghukum, membuat orang merasa bersalah itu 5 posisi kontrol. Di antara 5 itulah yang seharusnya tidak diperbolehkan sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Apalagi kalau yang seperti ini, membuat orang merasa bersalah. Kita sering juga, contoh nih, kasihanlah bapak kamu, kasihan orang tua kamu, tengoklah apa nanti yang didapatnya, dia udah bayar mahal. Terus apa yang kamu dapat? Nggak ada kamu kasih apa-apa untuk orang tua. Nah seharusnya seperti ini nggak boleh. Kenapa? Karena membuat anak itu merasa gagal. Gagal dia sebagai, oh ya juga ya Allah, aku kayak gini ya. Terakhir dia down terus nggak ada timbul rasa motivasinya kalau kita buat bilang seperti itu. Lanjut kalau teman. Nah kalau teman ini ya, kamu kan udah ibu bilang jangan kayak gitu. Ya besok lagi jangan gitu lagi ya. Jangan ulangi lagi ya, betul ya, janji ya. Jadi itu kan sebagai teman. Memang ini boleh, tapi nanti dasarnya dia itu menganggap kita itu nanti suatu waktu dia itu hanya mengandalkan diri kita dan dia bisa menginjak-injak kita juga. Nah ini pernah juga kita lakukan Bapak Ibu ya kan. Lanjut lagi sebagai monitor, ini pun juga sering juga. Contoh nih, sebagai monitor, misal kamu belum setor hafalan ya, 5, belum setor kan, belum setor 10, baru 5. Nah kamu nggak boleh pulang ya, tunggu sini dulu kamu, kita nunggu di situ sebagai monitor. Apalagi udah nak, yuk maju ke depan. Nah baru 3, yuk kembali lagi. Belum sampai 10, kembali tunggu lagi. Itulah sebagai monitor. Apa yang membuat si anak ini nanti kalau nggak bagus yang monitor ini, akhirnya dia itu merasa oh aku dipantau, oh aku diiniin, ya udahlah nggak apa-apa. Ada penghargaan, dia merasa dipantau, merasa dilihat, jadinya dia itu merasa oh aku dilihatin ya, oh aku diiniin. Cuman itu aja, kalau nggak kita lihatin, ya udah dia kembali lagi seperti semula. Lanjut lagi. Nah kalau sebagai manajer inilah yang paling bagus. Sebagai manajer ini bagaimana? Sebagai manajer tersebut, kita itu menggali informasi dari dirinya, apa yang mendasari, kemudian mereka yang membuka sendiri, mereka yang mengungkapkannya sendiri. Aku salah itu karena ini, Bu, aku salah itu karena ini. Lalu kalau seandainya kamu salah, apa yang kamu harus lakukan? Jadi mereka semua yang memutar pikirannya untuk memperbaiki diri. Nah, kita hanya sebagai manajer, kita hanya sebagai memanage dia untuk melakukan menggali informasi dari dirinya untuk tadi itu bisa menjawab, bisa membuat gambaran-gambaran hal apa yang baik yang bisa dilakukannya. Lanjut lagi. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, contohnya itu seperti apa kalau ini tadi yang saya jelaskan tadi ya. Kalau kita bertindak sebagai manajer, maka ada rasa mandiri dari si anak tersebut. Dia ada timbul merdekanya dan bisa bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya. Itu tadi kalau kita bersikap seperti manajer. Nah, kalau kita seperti itu tadi agak sulit ya memang, tapi harus kita lakukan. Nah, contoh ini tadi penghukum. Misal dengan nada yang suara tinggi, pakai bahasa tubuh, mata melotot, dan jari-jari menunjuk, menghardik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, apa yang nanti dibuat si anak itu kalau kita seperti itu? Contoh nih, kalau los, nggak dulu ya aku, pasti kayak gitu kan? Pernah nggak? Pernah. Contoh aja nih semalam barusan. Rehan, kamu itu pulang nanti jam 3 ya. Kamu lama masuknya ke kelas, los kayak gitu mah. Pernah. Itulah tipe-tipe kita itu sebagai penghukum. Anak jadinya ya tidak peduli. Anak
jadinya mengungkapkan kemarahannya. Lanjut lagi, kalau membuat orang merasa bersalah itu seperti apa? Contoh nih, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Kalau kita ada kayak seperti itu, berarti kita sudah membuat dirinya merasa bersalah kepada kita. Akibatnya apa? Akibatnya tadi si anak tertanam di diri dia rasa ya, oh aku salah ya, oh makin kecil ya. Gak ada timbulan motivasi di dia. Lanjut lagi. Kemudian tadi sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Jadi memang ada dampak positifnya, tapi ada dampak negatifnya. Jadi si anak tadi itu tergantung pada gurunya. Ibu ini nggak datang ya, aku nggak disalahkan Pak ibu ini, itu enak kali ngajarnya. Dia menganggap aku tuh ya seperti teman. Contoh nih, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahukah? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti apa yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak? Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti. Dan Bapak menunggu saya untuk itu. Jadi dia si guru tadi itu merangkul si anak tapi sebagai teman. Itu nggak bagus juga memang. Nah inilah yang paling bagus yang tadi sudah saya katakan. Sebagai manajer, kita menempatkan diri kita itu sebagai manajer. Jadi suara kita itu sebaiknya harus tulus, tidak ada nada tinggi, ya tulus. Sebagai untuk inilah, untuk merasa mereka itu terakhirnya merasa bersalah, mereka tahu, mereka sadar, akhirnya mereka melakukan perbaikan. Kemudian setelah kita gali tadi pemahaman mereka kita gali tadi apa sih yang mendasari mereka bertindak seperti itu, lalu dilakukanlah segitiga restitusi. Nah, restitusi itu membuat si anak ini merasa bersalah dan memperbaiki diri, lalu kembali ke tempatnya, maksudnya kembali ke posisi awalnya sebagai murid tanpa ada embel-embel merasa bersalah, tanpa ada embel-embel aku mengecewakan guru dan lain-lain sebagainya. Dia bersikap biasa, kembali normal selayaknya murid, lalu melakukan aktivitasnya seperti biasa. Nah, apa yang dilakukan pada segitiga restitusi? Validasi kesalahan, kemudian menstabilkan identitasnya. Pakai kata-kata apa? Pakai kata-kata setiap orang pasti pernah melakukan salah. Ibu juga pernah melakukan salah. Jadi kalau seandainya kita ada melakukan salah, apa yang harus kita lakukan? Biarkan mereka mengungkapkan sendiri. Oh ya Bu, aku harus gini, harus gini. Kalau kebiasaan kita kan enggak ya kan? Dan kita, kamu udah salah kali, nggak boleh kayak gitu Jadi kamu harus ini, kamu harus itu. Biasanya kita sendiri yang menentukannya, nggak si anak tadi. Lanjut. Kemudian lalu meyakinkan, membuatnya yakin kalau dia itu bisa memperbaiki diri. Itulah yang harus dilakukan pada saat restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah mereka berbuat salah. Ini udah pernah saya contoh juga, termasuklah Putri Sundari. Ini kita ketahui Putri Sundari sering kali pakai liptin ya kan, dan sering juga kita tegur ya kan. Nah, sering juga ditegur, tetap juga dilakukannya kesalahan yang sama. Saya panggil, saya lakukan restitusi sama dia, saya tanya, apa sih yang mendasari kamu tadi pakai liptin Sundari? Saya tanya, jadi yang mendasari dia itu adalah bibirnya sudah hitam. Karena bibirnya hitam, dia pakai liptin untuk cerah, supaya cerah wajahnya tadi. Oh, cuma itu yang mendasari kamu ya. Kamu rasa itu cocok nggak? Enggak, Bu. Jadi kalau misalnya nggak cocok, kenapa kamu pakai? Ya iya, karena memang saya senang aja. Nah, berarti ada rasa senangnya, kesenangan, fun tadi yang mendasari. Nah,
yang saya harus lakukan, saya nggak pakai lagi di sekolah. Terus kalau kamu misalnya nggak pakai lagi di sekolah, kamu pakai lagi di luar. Ya kalau seandainya saya mau pergi-pergi, ya boleh saya pakai lah. Oke, kalau kayak gitu. Nah, kamu kan udah melakukan tadi kesalahan pakai lip tint, sudah kita diskusikan juga. Kamu sudah buat keyakinan kalau kamu nggak pakai lagi. Yakin kamu nanti nggak kamu lakukan? Yakin Bu? Oke, kalau gitu karena kamu sudah yakin, Bunda mau nanya dulu. Kan guru-guru sudah pada negor-negor kamu nih setiap hari kan? Ataupun berapa kali lah negor kamu mengenai kamu pakai lip tint. Ya, terus kenapa kamu lakukan? Ya biasa aja negornya. Ya udah karena memang udah ditegur, ya udah saya buat lagi. Yang mana lebih enak? Yang mana lebih nyaman bagi kamu? Ya kayak gini lah Bun, diskusi. Alhamdulillah. Setelah itu nggak lagi pakai lip tint, tengok aja lagi ke depannya ya kan ibu-ibu. Kemudian Robi lagi. Robi itu sering kali nggak masuk. Selama seminggu itu tahu berapa kali nggak masuk. Rupanya orang tuanya segan untuk mengungkapkan ke saya, Bu, Robi ini malas, ini banyak kali alasan. Kenapa dia mendasari dia tuh gak masuk? Karena tadi main futsal. Setelah saya tanya, kamu rupanya main futsalnya berapa kali Robi? Ya kadang-kadang hampir setiap hari Bun. Jam berapa rupanya main futsalnya? Ya, jam 8 sampai jam 9 malam, kadang-kadang pun jam 9 malam sampai jam 11 malam. Loh kok kayak gitu? Ya senang aja sih Bun. Setelah digali terus, ternyata memang dia tidak senang belajar di malam hari. Kemudian dia juga senang futsalnya. Salahnya tadi itu, dan dia tahu sendiri salah saya Bun, memang saya main futsal nggak tahu waktu. Saya main futsalnya malam-malam. Terakhir saya capek badannya. Jadi apa yang kamu lakukan Robi untuk supaya kamu itu bisa masuk besoknya? Ya saya harus atur lah Bun. Waktu saya kapan kamu main futsal, tentukan waktunya. Harus valid dia, kapan waktunya yang harus dilakukannya, kemudian dia itu harus apa, harus valid, dan itu semua dia yang buat. Kita nggak ada yang memberikan kita tidak memberikan suatu pemecahan masalah, nggak, dia nyari solusinya sendiri. Dia tahu salah, dia cari yang solusinya sendiri. Begitulah maksud restitusi ini tadi. Lagi? Tidak? Membuang sampah ke dalam laci. Iya, ke dalam laci meja. Oke, mantap. Ada lagi? Ayo nak, siapa lagi? Iya, boleh Chelsea. Maju ke depan. Oke nak, ini sudah kita buat kesepakatan kelas kita yang 7 ini. Walaupun dikit, tapi 7-7-nya ini kalau kalian lakukan, kalau kalian patuhi, yakinlah pasti kelas 9A ini ada namanya di kantor sana. Namanya apa? Kelas 9A itu patuh ya. Oh kelas 9A itu tertib ya. Oh kelas 9A itu mudah diatur ya, dan lain-lain sebagainya. Kenapa mudah diatur? Karena kita semua sudah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas yang memang harus dipatuhi, harus dilakukan, harus diyakini. Nah ini Bunda fotokan, nanti Bunda kirimkan ke grupnya nak ya. Oke, nanti ini Bunda kirim langsung ke grup, kalian lihat aja nanti kesepakatannya.